Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wala hawla wala quwata illa billah. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Amma ba'd. Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa makanan dan minuman itu adalah kebutuhan pokok bagi manusia dan makhluk hidup lainnya. Namun, sudahkah kita memperhatikan tentang kehalalan makanan dan minuman yang kita konsumsi setiap harinya? Baik halal cara mendapatkannya ataupun halal jenisnya. Agama Islam sangat menganjurkan untuk mengonsumsi makanan dan minuman yang halal, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Baqarah ayat 168 yang berbunyi, Ya ayuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyiban wa la tattabi'u khutuwati syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Yang artinya, wahai manusia, makanlah dan minumlah yang halal dan baik yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan, karena sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata. Sudah sangat jelas ayat di atas bahwa Allah sangat menganjurkan kepada manusia untuk mengonsumsi makanan dan minuman yang halal, karena makanan dan minuman yang halal yang kita konsumsi itu akan menjadi darah daging bagi kita. Dengan menjadinya darah daging bagi kita, sudah barang tentu akan mempengaruhi jasmani dan rohani kita. Adapun manfaat-manfaat dari makanan yang halal, yang pertama, dapat meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan mengonsumsi yang halal, iman seseorang tidak akan mudah goyah. Yang kedua, menjaga iman dan akhlak. Dengan mengonsumsi yang halal, iman seseorang tidak akan mudah goyah dan akhlak cenderung kepada kebaikan. Yang ketiga, mudah khusyuk di dalam sholat. Yang keempat, menuntun ke surga, karena surga hanya berisi barang-barang yang halal, tanpa ada satupun barang yang haram berada di surga kelak. Yang kelima, mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Dan yang keenam, ketika kita memberikan makanan dan minuman kepada keluarga, keluarga akan menjadi tentram dan mudah untuk diarahkan kepada kebaikan. Adapun madharat atau bahaya dari makanan dan minuman yang haram. Yang pertama, doanya tidak akan dikabulkan. Seringkali kita berdoa kepada Allah, tapi kadang merasa, kenapa doa-doaku tidak dikabulkan oleh Allah? Mungkin barangkali makanan atau minuman yang kita konsumsi itu tercampur dengan makanan minuman yang haram. Yang kedua, energi tubuh mudah untuk melakukan kemaksiatan. Dengan makanan minuman yang kita konsumsi yang haram, itu akan berpengaruh pada jiwa kita, sehingga ketika diajak kebaikan itu sulit dan lebih mudah untuk menuruti hawa nafsu dan melakukan kejelekan. Yang ketiga, sulit untuk menerima ilmu. Kadang kita sudah berusaha belajar, menghafalkan, tapi kenapa kok tidak bisa hafal atau sulit untuk menghafal? Atau kita sudah belajar, tapi kenapa ilmu itu tidak bisa masuk? Atau bahkan ilmu itu tidak bermanfaat? Barangkali juga makanan dan minuman yang kita konsumsi itu juga tercampur dengan barang yang haram. Yang keempat, mendapat ancaman keras dari Allah Subhanahu wa taala. Karena
Dengan mengonsumsi yang haram, kita telah melanggar apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kelima, mendapat ancaman keras dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena dengan mengonsumsi yang haram, kita melanggar ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kelima, ketika makanan dan minuman yang haram kita berikan kepada keluarga kita, keluarga tidak akan jadi tentram. Akibatnya, anak tidak patuh kepada orang tua, istri yang suka membangkang kepada suaminya. Dan dalam keluarga itu tidak ada ketentraman karena hasil dari makanan dan minuman yang haram. Maka dari itu, seyogianya ketika kita mengonsumsi makanan dan minuman, berusahalah untuk mencari makanan dan minuman tersebut dengan cara yang halal dan jenisnya juga yang halal. Demikianlah yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga kita semua mendapat hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita dijauhkan dari barang-barang yang haram dan mendapat ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.